Musa Cikari. Unsur teh, mana jempolnya? Ini dia, ini namanya dari jempol. Apa kata dari jempol? Sayang tim survei selalu kompak. Ini namanya dari manis. Apa kata dari manis? Sayang tim survei manis-manis. Ini namanya dari metal. Apa kata dari metal? Sayang tim survei punya mental. PT Antam di dadaku, safety prioritasku. Saya sendiri penyemangat. Kami datang untuk bertanding. Kami datang berinovasi dan berkarya. Salam Antam. Best. Pakai. Yes, okay. Pakai. Keren. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Itulah persembahan dari kami, jadi yang cukup singkat saja. Selanjutnya kami akan mempresentasikan inovasi kami, di mana kami mengambil tema mengurangi loss time dan meningkatkan stop order. Tim MS kami mengusulkan ide dengan optimalisasi hasil pengukuran survei volume tumbukan dengan pengukuran di malam hari. Ya, dari profil perusahaan sendiri, untuk kantor pusat Antam dia berkedudukan di Jalan Lejen Simatupang, dan untuk kantor Bupen Maluku Utara sendiri berkedudukan di Jalan Patinda nomor 1 Tuli. Dari struktur organisasi kami dipimpin oleh Bapak Ibu Budiman sebagai General Manager dan membawahi Biro Head Quality Control. Dari Biro Head Quality Control membawahi satker kami yaitu DCSG, di mana dipimpin sama Bapak Hasan Albar, dan saya sendiri sebagai Survey Geotek Senior Super 2 dan teman saya sebagai Survey Super 1. Sebelum saya melanjutkan presentasi, kami akan membawakan secara parodi, Pak. Di suatu hari di mana aktivitas kegiatan penambangan dengan rutinitas produksi yang tinggi di Pulau Pakal, dan ada sebuah aktivitas kegiatan dari tim surveyor yang sudah ditargetkan untuk pengukuran update front, echo, waste dump dan lainnya yang harus segera diselesaikan. Tapi, dengan adanya pola dinamis yang diterapkan dalam operation excellence, maka target produksi pun naik secara signifikan dan tim surveyor pun harus lebih maksimal dalam pengukuran stock outnet. Masuknya, ya Pak. Itu saya perhatikan target pengukuran kita selalu tidak tercapai. Kenapa itu ya Pak? Aduh Pak, sebelumnya saya mohon maaf Pak terkait dengan target stok opname kita di Pakal sendiri tidak tercapai karena memang banyak sekali request dari teman-teman survei, teman-teman memplay dengan teman-teman enduro Pak. Makanya itu di luar dari target kita sehingga target kita tidak tercapai Pak. Wah, itu gimana ya? Jadi kalian harus coba lah mencari solusi mereka dengan masalah ini sehingga target pengukuran kita bisa tercapai. Siap Pak, saya coba akan koordinasi dulu ke teman-teman sampai saya mencarikan solusinya Pak. Oke, kalau begitu di pertemuan selanjutnya saya harap solusinya sudah ada ya. Siap Pak. Oke, maksudnya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ya. Pak Musa, Coba. saya mau konfirmasi Pak Musa, dengan adanya data yang ada, target kita untuk STO sendiri itu tidak tercapai. Kenapa kira-kira Pak Musa? Ada kendala atau apa Pak? Iya Pak, soalnya kita ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan Pak, seperti di masalah sehari-harian, semingguan, terus juga belum lagi juga request dari enduro, belum lagi juga tuh kurus dam, terus juga dengan ini sehingga STO ini tidak tercapai, jadi tidak terkasih secara maksimal. Baru ditambah juga cuaca panas sekali, jadi kita orang cepat kalah gitu. Waduh, kalau begini target itu tidak akan tercapai memang perharinya. Kira-kira ada solusi Pak bagaimana? Ya Pak, jadi kalau sausul kalau bisa turun tambah anggota 3 orang begitu Kak, untuk yang baik untuk STO, bagian STO, karena yang ada ini macam setara fokus ya. Jadi kalau boleh sausul lagi nanti disampaikan di atasan, kalau boleh bisa ada penambahan trip beli pakal, karena speed yang ada ini selalu berkapasitas, jadi setara safety begitu. Ya Pak. Yang pertama terkait dengan penambahan anggota, yang dimana satu anggota tim 3 anggota, kayaknya saya rasa berat Pak. Karena memang kondisi Antam yang sekarang itu kita itu menekan dengan efisiensi, dengan memberdayakan sumber daya yang sudah ada Pak. Jadi kayaknya saya rasa tidak tepat. Tapi saya coba kan yang saya sampaikan ke atasan terkait dengan penambahan
ke Buli agar bisa terrealisasi Pak ya. Makasih Pak infonya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya baik. Berselang beberapa saat kemudian, Pak Sugeng bertemu bos di kantor. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya masuk Pak. Oke, gimana? Ya izin Pak, saya ingin menyampaikan Pak terkait dengan kegiatan kami yang tidak tercapai untuk stock of name, di mana saya sudah identifikasi masalah. Yang pertama Pak, dari volume produksi di Pakal dari shift 1 shift 2, karena dengan adanya operation excellence yang diterapkan dari direktur, makanya kita tidak seimbang Pak. Terus ditambah lagi dengan di luar dari target kita yang dimana request dari teman-teman Enviro ataupun teman-teman manajemen itu luar biasa Pak. Jadi kita tidak bisa tercapai. Ditambah lagi kan hanya kegiatan cuma 1 shift saja Pak, gitu Pak. Ya, terus gimana? Nah, ini kemarin saya ketemu dengan teman-teman, itu ada solusi Pak. Dengan solusi yang pertama itu menambah satu tim terdiri dari 3 orang Pak. Itu untuk kegiatan STO biar teman-teman bisa fokus dengan pengambilan pokoknya. Nah, yang kedua itu penambahan trip, karena memang kondisi yang sekarang saya ini sudah over speed, over kapasitas. Jadi untuk safety-nya sendiri sudah tidak aman Pak. Nah, yang ketiga gimana kalau kita buat satu tim, kita alihkan ke teman-teman satu tim, kita alihkan ke shift malam Pak, gimana? Wah, itu ide yang bagus. Tapi terkait dengan penambahan tenaga 3 orang dan penambahan strip itu coba dihitung juga cash cost-nya, karena itu kan pasti akan menambah biaya itu. Siap. Ya Pak. Jadi sebelumnya saya sudah mencari solusi dan membuat inovasi di mana kita akan mengoptimalisasi hasil pengukuran suplai produk tumpukan dengan pengukuran di malam hari Pak. Nah, saya juga sudah membuat rencana jadwalnya Pak, di mana dari plan to checklist actionnya sendiri saya sudah mengidentifikasi dan menentukan rencananya itu di bulan Januari minggu kedua, minggu pertama dan minggu keempat. Untuk pelaksanaan perbaikan sendiri di bulan April, bulan Februari sampai bulan April, dan untuk evaluasi hasilnya sendiri saya sudah lakukan di minggu pertama, dan standarisasinya sudah dilakukan di minggu keempat, minggu kedua di bulan Mei Pak. Wah, bagus itu. Ya, saya juga sudah meninjau Pak dari permasalahan aspek mutunya sendiri, di mana dampak negatifnya kalau kita tidak mengatakan itu dari segi kualitasnya sendiri memang kita tidak tercapai untuk 12 tumpukan satu hari itu Pak. Nah, dari proses sendiri akan ada timbul biaya yang dimana jika dilakukan penambahan trip itu semakin besar untuk pemakaian BBM-nya, dan untuk safety-nya sendiri sudah tidak aman Pak. Begitu dari segi delivery sendiri kita menunggu dari shift 1 lagi ke shift 1 untuk pengolahan datanya Pak. Jadi shift 2 itu memang tidak ada kegiatan itu Pak. Itu dari dampak negatifnya Pak. Nah, saya juga sudah membuat sasarannya Pak, di mana sasaran kita yang mungkin berdampak lebih besar itu di kualitasnya Pak. Setelah ada awannya nanti di shift 2 itu akan target yang 12 tumpukan itu akan tercapai Pak. Begitu. Dari proses sendiri, kalau yang kita tidak penambahan anggota, satu tim sebanyak 3 anggota dengan satu anggota itu 10 juta gajinya itu Pak, kan luar biasa tuh. Kali 3 tim 30 kali 1 tahun itu 374 juta Pak. Nah, saya juga tidak melaksanakan sasaran saya itu dengan kapasitas speed yang over kapasitas itu juga sudah dialihkan ke shift 2. Jadi kita sudah membantu perusahaan juga Pak. Sudah mengurangi ya? Iya. Artinya di shift siang permasalahan safety terkait dengan penyeberangan speed yang kendalanya itu over kapasitas itu sudah teratasi. Siap. Oke, mantap, bagus aja. Iya Pak. Nah, dari segi tujuan objek masalah Pak, visibilnya sendiri dari faktornya Pak, di mana dari manusianya, karena memang kita tidak ada shift malam, jadi otomatis kita tidak akan tercapai untuk STO-nya Pak, stock of time-nya. Nah, dari metode yang terkait dengan standarisasi, karena memang biasanya kita belum ada, jadi makanya kita tidak bisa memetakan untuk kegiatan malam. Nah, terus yang berikut, karena memang kita di kegiatan malam itu butuh penerangan, makanya kita juga harus pemindahan TL yang itu memakan waktu Pak, begitu. Nah, itu saya juga sudah wawancari teman-teman, di mana sebanyak 16 anggota di Pakal, yang dimana yang pertama itu dari pekerjaan
survei siang hari itu terlalu padat Pak, makanya kita jarang sekali tercapai untuk Palesteo-nya begitu. Nah kemudian dari segi penyeberangan juga yang mengatakan sebanyak 4 orang itu over kapasitas Pak, begitu Pak. Ya. Nah ini dari diagram Paretonya yang tadi saya sebutkan juga kami sudah lakukan Pak, begitu. Ya, ini saya pengen tahu juga ini alternatif solusi yang tadi dibahas, tolong dijabarkan lagi langkah-langkah. Oh siap. Jadi terkait dengan sebab akibat apa solusi yang terbaiknya Pak. Jadi yang tadi saya usulkan perekrutan satu tim di mana terdiri dari 3 orang yang makan kos waktu dengan kos biaya juga itu sangat luar biasa Pak. Nah itu saya tidak rekomendasikan Pak karena memang di situ terjadi pembangkangan biaya. Nah makanya di sini saya menyarankan agar kita menyiapkan satu tim terdiri dari 3 orang untuk kegiatan di Sibulo malam Pak. Nah dengan itu juga saya sudah mengurangi penerbangan antara beli ke Pakal dengan poskesnya yang dimana pemakaian BBM, terus ditambah lagi kita sudah mengurangi safety-nya karena di shift siang yang kapasitas kita sudah alihkan ke shift 2 Pak. Wah, bagus sekali itu ya Mas Geng. Ya, ya, saya juga sudah membuat rencana perbaikannya Pak. Rencana perbaikannya di mana saya sudah sosialisasikan ke teman-teman terkait dengan saya ya, terus ditambah lagi saya juga sudah sosialisasikan ke di luar satker kita di mana eksternalnya QC, ditambah lagi sebelum saya melaksanakan kegiatan di lapangan saya juga sudah coba dulu kegiatan tersebut di area kantor Pak. Nah setelah itu baru saya aplikasikan di lapangan Pak untuk kegiatan di survei begitu Pak. Ya ini saya juga pengen tahu nih setelah dilakukan perbaikan ini kondisi sebelum dan sesudah ini terkait dengan tumpukan dan masalah kegiatan yang ada kaitannya dengan bangunan malam. Ya, Pak. Sesuai dengan kondisi aktual Pak, sesuai dengan data juga per bulan Januari kita untuk target hariannya sudah tidak tercapai. Jadi makanya kita alihkan ke shift malam dan agar dengan rata-rata yang diberikan dari perusahaan kita sudah melebihi dari target yang sudah diberikan Pak. Nah ditambah lagi untuk kegiatan kapasitas speed yang dimana per kapasitas, jadi kita sudah mengurangi juga untuk safety-nya Pak. Nah yang paling asik di teman-teman itu karena kegiatan STO di siang hari itu terlalu panas dengan teriknya matahari karena dialihkan ke shift 2 malam, makanya teman-teman merasa senang, semangat karena sejuk Pak, tidak terlalu lelah yang mengakibatkan fatigue. Jadi kesimpulannya gimana nih Mas Geng? Ya, dari kesimpulannya sendiri saya mengambil positifnya karena saya sudah tidak lagi menggunakan penambahan teman-teman TAD yang dimana saya sudah menghemat di 374 juta dan saya juga sudah menghemat penyeberangan Pakal Buli yang dimana untuk pembiayaan BBM selama 1 tahun itu di 570 juta saya juga sudah menghemat, jadi total saya menghemat itu di 944 juta Pak. Dengan bonusnya target STO di 12 tumpukan per hari kita melebihi target Pak. Wah bagus sekali itu, artinya kita sudah menaikkan pos pengeluaran yang nantinya akan keluar dengan pengalihan tim yang dari situ ke shift 2. Terus terkait dengan evaluasi jasa sama Dika yang sudah diterapkan gimana? Ya, kalau jasa sendiri yang saya buat per tanggal 18 Januari itu sudah diterapkan alhamdulillah. Terus ditambah lagi dengan pembuatan WI yang saya sudah terapkan juga di teman-teman di Pakal, dengan saya juga sudah sosialisasikan di eksternalnya kita Pak. Oke, terima kasih Mas Geng. Sampai teman-teman tetap jaga safety, terus jaga juga terkait dengan apa yang sudah kita lakukan ini. Siap Pak, makasih Pak. Ini Pak. Ya, pas. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin itulah presentasi dari kami. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dari Ibu, saya mohon maaf.